Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di channel saya hari ini. Saya mau sharing tentang sorga part ketiga, bagian ketiga. Yang mana pada bagian kedua yang lalu, terakhir menceritakan tentang iman. Ya, iman yang tidak menyelamatkan dan iman yang menyelamatkan. Di sini saya akan menguraikannya supaya ada satu gambaran lebih jelas. Sebelumnya kita masuk dalam doa dulu ya. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, tolong kami saat ini kami mau merenungkan sebagian tentang firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi setiap kami yang mendengar dan yang men-sharingkannya. Biarlah kami semuanya boleh diberkati oleh firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, iman yang tidak menyelamatkan itu adalah iman yang melompat di dalam gelap. Artinya, kita percaya, tapi kita tidak tahu apa dan siapa yang kita percayai. Contohnya, seandainya Anda pergi ke suatu tempat yang belum pernah Anda pergi, belum pernah Anda kunjungi, dan di tempat itu gelap. Anda tidak tahu ada apa di sekitar situ, di sekitar Anda, karena gelap ya, nggak kelihatan ya. Kemudian ada suara menyuruh Anda melompat. Dan Anda melompat saja. Jika Anda melompat, bukankah itu tindakan yang konyol? Demikianlah yang dimaksud dengan melompat dalam gelap. Kita hanya ikut-ikutan saja. Tanpa kita mengerti, mungkin kita mengikuti ibadah, kita berdoa dan melakukan semua kegiatan rohani. Tetapi kita tidak mengerti apa maksudnya. Ini adalah iman yang tidak menyelamatkan. Ya. Iman yang tidak menyelamatkan juga kalau kita mempunyai iman yang berdasarkan akal saja. Artinya, kita sudah tahu siapa yang kita percaya, kita setuju, tapi kita tidak mengandalkannya. Ya, kalau saya boleh bertanya, tentu Anda tahu siapa Presiden Indonesia, Presiden kita sekarang, bukan? Yaitu Bapak Jokowi. Bagaimana Anda? Mungkin Anda bukan hanya tahu bahwa dia tuh presiden. Anda bisa saja tahu keluarganya, istrinya, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, dengan pengetahuan yang Anda miliki, apakah Anda bisa datang dan bertemu dengan Pak Jokowi kapanpun Anda inginkan? Tentu saja tidak. Karena Anda tidak mempunyai relasi dengan Pak Jokowi. Nah, demikian juga halnya banyak orang tahu siapa Yesus. Bahkan tahu kalau Yesus adalah juru selamat dan menyetujuinya, tetapi tidak mengandalkan Yesus untuk keselamatannya. Ini juga bukan iman yang menyelamatkan. Iman yang tidak menyelamatkan juga kalau kita mempunyai iman sementara. Artinya kita sudah tahu, kita sudah setuju, bahkan kita sudah mengandalkan Yesus, tetapi hanya untuk hal-hal sementara. Hal-hal duniawi yang kita perlukan. Misalnya, untuk keuangan kita mengandalkan
Tuhan, kita mengandalkan Yesus untuk kesehatan kita, ya, mengandalkan Yesus. Mau berpergian kemanapun, kita selalu berdoa mengandalkan perlindungannya. Semua itu memang baik sih, tetapi kesehatan, keuangan, bukankah itu hanya sementara? Hanya waktu kita hidup di dunia ini aja. Kalau kita mengandalkan Yesus hanya untuk hal-hal sementara yang kita perlukan di dunia ini, itu tidak menyelamatkan sekalipun itu baik. Selama kita masih mengandalkan diri kita sendiri untuk masuk surga, maka itu bukanlah iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan adalah mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup yang kekal. Mengenal artinya kita tidak hanya sekedar tahu, tetapi kita mempunyai relasi. Mengandalkan artinya kita bergantung atau berserah penuh. Kepada siapa? Kepada Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti apakah pengandalan yang dimaksud di sini? Izinkan saya memberi contoh. Ada seorang yang bernama Blondin, ya, yang akan menyeberang air terjun Niagara dengan berjalan di atas tali baja. Dia berhasil menyeberang tanpa membawa beban, ya, kayak orang main akrobat gitu, ya. Bahkan ia juga berhasil menyeberang dengan mendorong kereta bermuatan pasir. Kemudian manajernya bertanya kepada penonton, apakah penonton percaya Blondin bisa menyeberangkan seseorang di dalam kereta dorongnya? Semua penonton berkata, percaya, percaya. Tetapi ketika ditanya, siapa yang bersedia diseberangkan? Tidak seorang pun dari mereka memberikan jawaban. Tapi tiba-tiba ada suara yang berteriak, saya percaya, saya mau diseberangkan. Suara itu tidak lain adalah seorang anak kecil. Anak itu pun naik di atas kereta dorong. Lalu Blondin membawanya sampai ke seberang dengan selamat. Pertanyaan saya, apakah perbedaan percaya penonton dengan percaya anak kecil ini? Keduanya sama-sama percaya, bukan? Ya, penonton percaya. Anak kecil itu pun juga percaya. Tetapi yang membedakan, penonton hanya percaya di mulut. Sedangkan anak kecil itu memberikan dirinya untuk dibawa ke seberang oleh Pak Blondin. Demikian juga dengan iman yang menyelamatkan. Seperti halnya anak kecil itu mempercayakan diri kepada Pak Blondin. Ya. Iman yang menyelamatkan juga berarti bukan hanya mengaku percaya di mulut atau setuju secara akal, tetapi berarti mempercayakan seluruh hidup kita kepada Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup yang kekal. Nah, sampai di sini cerita saya. Apakah semuanya ini dapat Anda pahami? Apakah Anda mengerti bagaimana bisa masuk surga?
apakah Anda mau menerima hadiah hidup kekal atau sorga? Jika iya, itu berarti Anda harus menerima Yesus, Sang Pemberi hidup kekal. Anda harus mengalihkan pengandalan diri Anda kepada Yesus sebagai juru selamat. Artinya, kita tidak lagi mengandalkan kebaikan dan usaha kita sendiri untuk masuk surga, tetapi hanya mengandalkan Yesus saja. Tentu saja, Anda juga harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan secara pribadi dalam hati. Artinya kita menyerahkan seluruh hidup kita untuk dipimpin oleh Yesus saja. Jika itu yang Anda inginkan, Anda harus membuktikannya dengan bertobat. Meninggalkan seluruh hidup yang lama dan hanya mengikut Yesus saja. Jika ini yang Anda inginkan, Anda bisa berdoa seperti ini. Tuhan Yesus, saya mengaku orang berdosa dan tidak layak mendapat hidup yang kekal. Hari ini saya mau menerima Yesus yang memberi hidup kekal. Tidak lagi mengandalkan diri saya sendiri dan hanya mengandalkan Yesus sebagai juru selamat untuk selama-lamanya. Masuklah ke dalam hati saya menjadi Tuhan yang berkuasa atas hidup saya. Sebagai buktinya, saya mau bertobat, meninggalkan hidup lama saya, dan hanya mengikut Yesus. Sesuai dengan janji-Mu, saya percaya hari ini sudah menerima hidup kekal. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Nah, seperti itu doanya ya. Apa janji Yesus kepada kita yang percaya kepada Dia? Mari kita membaca dalam Yohanes 6 ayat 47. Yohanes 6 ayat 47. Aku berkata kepadamu, barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Aku di situ adalah Yesus sendiri. Berkata kepadamu, berkata kepada Anda. Sesungguhnya, arti sungguh-sungguh. Sesungguhnya itu artinya sungguh-sungguh. Barang siapa percaya, berarti siapapun yang percaya kepada Yesus. Tentunya percaya dengan iman yang menyelamatkan dan bukan sekedar ikut-ikutan. Ia mempunyai hidup yang kekal. Artinya, kapanpun kita dipanggil Tuhan, kita akan bersama dengan Tuhan di surga. Ketika kita percaya kepada Yesus dengan iman yang menyelamatkan, maka Dia memegang tangan kita. Sekalipun ada kalanya kita lemah dan tidak taat, tetapi tangan Tuhan tidak pernah melepaskan lengan kita. Itu artinya jaminan keselamatan kita bukanlah mengandalkan kesetiaan dan kekuatan kita yang rapuh dan mudah lelah untuk dapat terus-menerus berpegang pada tangan Allah, tetapi bergantung kepada tangan Allah yang teguh, yang tidak pernah lelah, yang tetap setia memegang lengan kita. Seperti janjinya di dalam Yohanes 10 ayat 28, Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Inilah janji Yesus. Sekali lagi, Yesus memberikan hidup yang kekal kepada kita yang percaya. Dan Yesus
menjamin kita pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Bahkan tidak ada yang bisa merebut kita dari tangannya. Ya. Itu janji Tuhan. Jadi sekarang kita tahu pasti masuk surga, kapanpun kita meninggal, kita pasti masuk surga karena percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus saja dengan iman yang menyelamatkan. Dan bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Ibarat tali yang cukup panjang dan cukup kuat yang tidak perlu ditambah dengan benang untuk menyelamatkan seseorang yang terperosok ke dalam jurang. Demikian juga dengan karya Kristus. Karya keselamatan Tuhan adalah sempurna. Satu kali untuk selama-lamanya. Kita tidak perlu menambahkan dengan perbuatan baik untuk keselamatan kita. Tetapi perbuatan baik sudah seharusnya kita lakukan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan dan sebagai buah dari iman kita. Ketika kita mengambil keputusan menerima hidup kekal dengan iman yang menyelamatkan, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Saya ingin mengucapkan selamat datang dalam keluarga Allah. Sekarang kita adalah anak-anak Allah. Dan Allah ingin kita bertumbuh dan membaca Alkitab setiap hari. Berdoa dan senantiasa beribadah dengan tulus. Bersekutu dengan teman-teman seiman dan bersaksi menceritakan tentang Tuhan Yesus dan keselamatan yang sudah kita terima. Maukah Anda menceritakan kabar baik ini kepada orang lain? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas renungan singkat yang Engkau ajarkan kepada setiap kami. Kiranya kami memiliki iman yang sungguh-sungguh dapat menyelamatkan diri kami sendiri. Ya Tuhan, biarlah Tuhan tolong kami agar kami tetap mengandalkan Engkau dan terus bersandar kepada Engkau saja. Dan Engkau akan menguasai dan memimpin hidup kami sampai selama-lamanya, sampai kami berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang sudah merenungkannya dan memahami firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekian renungan saya tentang surga dari part 1, 2, dan ini ketiga. Lain kesempatan saya akan sharingkan tentang tema yang lain. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Terima kasih. Amin.